Halo, selamat datang di channel saya, I'm Smart Solution. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Oracle. Ya, jadi deskripsinya adalah drop table, create table, constraint, insert table, alter table, query dan subquery, Oracle versus SQL Server syntax. Sebelumnya, tolong bantu like, comment, dan subscribe untuk channel saya. Terima kasih, selamat menonton. Untuk soal pertama, tuliskan query SQL dari setiap pertanyaan di bawah ini. Buatlah tabel sesuai dengan hubungan antar tabel di bawah ini. Jadi, untuk soalnya diberikan 5 macam tabel. Kita define tabelnya seperti dengan layout yang disediakan. Di sini disediakan juga untuk name-nya dari setiap field-fieldnya dan constraint-nya maupun baik berupa tipe datanya juga dijelaskan di sini. Untuk tabel peserta dan tabel peserta bimbel juga disertakan detailnya. Jadi kita harus ngikutin sesuai dengan detail yang diberikan. Tabel kelas bimbel juga sama. Drop and create table. Untuk tabel pengajar, kita awalnya kita drop dulu tabel pengajarnya. Jika sudah ada, itu bisa dihapus. Lalu kita ciptakan kembali sesuai dengan drop and create table. Tabel pengajar. Pada awalnya kita akan hapus dulu tabel pengajarnya, lalu kita create ulang sesuai dengan spesifikasi yang dimau dari soal tersebut. Tabel peserta bimbel, kita drop juga. Drop di sini dalam arti kata kita delete ya. Tabel peserta bimbelnya, lalu kita create ulang tabel peserta bimbelnya sesuai dengan spesifikasi tabelnya. Demikian juga dengan ketiga tiap tabel yang lain. Baik tabel pengajar, tabel peserta bimbel, tabel mata pelajaran. Jadi masing-masing kita akan hapus dan kita create ulang. Langkah awalnya untuk pembuatan suatu tabel, berikut sintaks-sintaksnya. Untuk tabel kelas bimbel juga sama. Kita drop juga, lalu kita create tabel kelas bimbel. Dan kita buat field-fieldnya yang ada dalam kelas bimbelnya sesuai dengan spesifikasi tabel yang sudah dilampirkan. Tabel mata pelajaran juga sama. Untuk tabel mata pelajaran, di sini kita mulai masukkan nilainya. Jadi baik dari kode MP, nama MP, tarif per jamnya untuk mata pelajaran tersebut, berapa rupiah, itu kita masukkan nilainya. Untuk soal kedua, isi data setiap tabel sesuai data di bawah ini. Jadi dia sudah memberikan layout. Oh, ini datanya di dalamnya ada 4 data di tabel pengajar. Di tabel mata pelajarannya isinya 3 data. Tabel peserta isinya ini adalah 5 record data, dan tabel kelas bimbel itu berisi 6 record data. Semuanya nanti akan kita insert ya. Kelas peserta bimbel di sini berisi 9 buah data. Oke, berikutnya insert table. Kita akan masukkan datanya ya. Nah, berikut ini adalah data yang dimasukkannya sesuai dengan
list dari tabel yang isinya ada di sebelumnya. Oke, ini sintaknya seperti ini. Cuman di sini kita perlu perhatikan itu ada konversi tanggalnya ya, yang dimau dalam pemasukan data Oracle, yaitu kita harus memasukkannya dalam formatnya month, date, year. Itu prasyaratnya dia untuk masuk ke tabel tersebut. Dan kita konversinya menggunakan sintaknya to date. Kalau untuk SQL Server beda ya, kita biasanya bisa pakai convert. Di tabel pengajar juga kita masukkan datanya sesuai dengan data yang sebelumnya. Dan kita juga convert juga menggunakan to date untuk tanggalnya. Untuk tabel peserta juga kita masukkan. Juga kita konversi juga pakai to date juga. Karena untuk masukin data tanggal lahir kita butuh field yang mengandung tanggal. Untuk tabel pengajar juga sama, yaitu tanggal mulai kerjanya itu kita ada konsis tanggal. Insert table, tabel kelas bimbel. Pemasukan tabel kelas bimbel itu kita masukin datanya sesuai dengan spesifikasi tabel yang dilampirkan dan sintaknya seperti ini. Di sini kita juga masukin tanggal ya. Ada tanggal mulai kelas bimbelnya dan tanggal selesai kelas bimbelnya. Alter table and add to main foreign key di tabel peserta bimbel dan dihubungkan ke tabel kelas bimbel. Di sini kita akan alter tabel peserta bimbel, lalu kita add constraint yang namanya ID class foreign key dengan fieldnya yaitu ID class. Reference-nya dihubungkan ke kelas bimbel, yaitu ID class juga fieldnya di set menjadi enable. Query-nya untuk mengecek foreign key yang sudah kita jalankan di atas bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita bisa dapatkan result-nya. Kita ada constraint name, namanya adalah ID class FK sesuai dengan yang kita buat di atas. Alter table and add foreign key di tabel peserta bimbel dan dihubungkan ke tabel peserta. Ini sintaknya. Dan kita juga bisa tahu, oh ini ada constraint name-nya, yaitu ID underscore peserta foreign key, sesuai dengan sintak yang dibuat di atas. Alter table and add foreign key di tabel kelas bimbel dan dihubungkan ke tabel pengajar. Di sini alter tabel kelas bimbel add constraint ID pengajar foreign key. Ya. Lalu foreign key-nya adalah ID pengajar. Reference-nya ke tabel pengajar yaitu field-nya ID pengajar. Di set ke enable. Kita bisa tahu constraint name-nya adalah ID underscore pengajar foreign key sesuai dengan sintak query yang di atas. Alter table and add foreign key di tabel kelas bimbel dan dihubungkan ke tabel mata pelajaran. Di sini sintaknya adalah sebagai berikut. Prinsipnya adalah menambahkan constraint di kelas bimbel bernama kode MPFK. Lalu kita bisa cek juga dengan query di bawah. Ternyata ada constraint name-nya berdasarkan sintak yang telah kita buat di atas. Query untuk mengecek primary key dan foreign key ada di mana dari tabel kelas bimbel. Di sini saya menggunakan sintak berikut dan kita bisa mengetahui constraint name-nya ada apa saja yang terdapat pada kelas bimbel.
Constraint. Apa sih yang dimaksud dengan constraint? Dari tadi kan saya ngomong tentang constraint. Constraint adalah pembatasan yang ditempatkan pada satu atau beberapa kolom tabel untuk membatasi jenis nilai yang dapat disimpan dalam kolom itu. Constraint menyediakan mekanisme standar untuk menjaga akurasi dan integritas data di dalam database. Jenis constraint dalam SQL termasuk not null, kunci utama atau primary key, unique, default, foreign key, dan check. Constraint check digunakan untuk membatasi nilai-nilai yang ditempatkan dalam kolom. Misalnya, rentang nilai untuk kolom gaji dapat dibatasi dengan membuat batasan check yang memungkinkan nilai hanya dari 3.000 hingga 10.000. Ini mencegah gaji masuk melampaui kisaran gaji reguler. Drop the foreign key constraint in other tables. Di sini kita lampirkan example-nya, delete table kelas bimbel, lalu saya drop the foreign key constraint in kelas bimbel. Jadi sintaknya alter table beserta bimbel, lalu kita drop constraint-nya, yaitu ID kelas foreign key. Biasanya sebelum kita menghapus constraint-nya, kita tidak bisa hapus tabel yang bersangkutan. Baru di sini delete tabel peserta bimbel. And drop the foreign key constraint in peserta bimbel. Nah, berikut ini adalah korelasi relationship-nya. Jadi kita perlu namanya alter tabel peserta bimbelnya dulu, ya. Baru kita drop constraint-nya, yaitu ID peserta foreign key-nya. Demikian juga di tabel peserta bimbel kita drop constraint-nya ID kelas FK-nya. Baru setelah kita menghapus semua constraint-nya pada tabel kelas bimbel, baru kita bisa drop tabelnya, yaitu kelas bimbel. Soal ketiga, lakukan perubahan data pada tabel kelas bimbel untuk mengubah tanggal selesai kelas K05 diinput dengan year, month, date, yaitu 2018 0920. Sintaknya yaitu sebagai berikut di bawah, update kelas bimbel, set tanggal selesai dengan konversi yang diterima oleh Oracle, yaitu to date-nya, ya, dengan standarisasinya month, date, year, di mana kelas ID-nya adalah K05. Buat query untuk menampilkan informasi tentang mata pelajaran dan jumlah kelas yang dibuka untuk setiap mata pelajaran. Sintaknya saya udah buatkan di bawah, ya. Jadi select m titik nama mp, count k titik id kelas s jumlah. From mata pelajaran saya kasih alias tabelnya m, dikasih inner join dengan kelas bimbel k. On m titik kode mp sama dengan k titik mata pelajaran. Ini adalah penghubungnya antar tabel mata pelajaran dengan kelas bimbelnya. Lalu kita set group by-nya untuk pengelompokan dan order by-nya sesuai dengan pengurutannya. Jadi result-nya di sebelah kanannya. Sesuai ya hasilnya ya. Soal kelima. Buat query untuk menampilkan peserta yang mengikuti kelas bimbel yang sama dengan peserta bernama Sari. Jadi kita buat sintaknya seperti itu. Dan di sini saya pakai sintak where ID kelasnya di dalamnya adalah sintaknya select pb.id class from peserta. Saya join dengan peserta bimbel.
dengan korelasi fieldnya dihubungkan antara tabel peserta dengan peserta bimbel, yaitu ID peserta, yang mana namanya adalah Sari. Ya, jadi begitu saya udah tahu kelasnya yang namanya si Sari, baru saya buat query lagi, saya cek lagi nama peserta yang ikut mata pelajaran dengan bernama Sari. Jadi prinsipnya adalah yang si Sari ini pesertanya itu siapa sih temennya di dalam satu kelas yang sama, yaitu kebetulan Rino dengan mata pelajarannya yaitu matematika. Hasilnya seperti saya lampirkan berikut ini. Soal ke-6. Buat query untuk merubah tabel peserta untuk menambahkan sebuah kolom baru. Alamat dengan tipe data varchar 2 dengan kapasitas datanya 30. Pertama kita alter tabelnya dulu. Kita buat add column name data type. Jadi sintaknya alter tabel peserta add alamat varchar 2 buka kurung 30. Soal ke-7. Buat query untuk menampilkan informasi tentang data setiap peserta bimbel yang terdiri dari nama peserta, mata pelajaran, nama pengajar, jumlah jam bimbel, dan ini didapat dari jam per hari dikali lama bimbel. Jumlah bayar didapat dari jumlah jam dikali tarif per jam ditambah biaya registrasi. Jadi didapatkan output seperti berikut. Berikut sintaknya saya buatkan seperti berikut. Di sini saya menggunakan pakai floor untuk mendapatkan selisih berapa hari sih. Kalau untuk SQL Server biasa pakai div ya. Dan di sini kita udah dapat berapa hari, baru kita kalikan dengan jumlah jamnya per harinya. Jadi kita bisa mengetahui jumlah jam. Lalu untuk jumlah bayarnya, selisih harinya yaitu tanggal selesai potong dengan tanggal mulai dikali jam per hari dikalikan dengan tarif per jam ditambah dengan biaya registrasi, yaitu dihasilkan jumlah bayarnya. Oke. Soal ke-8. Data dependensi. Hapus salah satu data dari data peserta, yaitu peserta dengan ID peserta 205. Apakah hal ini dapat dilakukan? Jelaskan jawaban Anda. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk menghapus data peserta 205 dari tabel peserta? Tunjukkan SQL sintaknya. Di bawah ini saya untuk melihat saja dari tabel peserta, kita bisa lihat ada peserta yang bernama Fani. Dan di peserta bimbel, kita bisa lihat juga itu ID peserta 205 itu ada di kelas berapa aja dan tanggal daftarnya di tanggal apa saja. Di sini saya akan hapus delete from peserta ya, where ID peserta sama dengan 205. Cuman di sini terjadi namanya integrity constraint yang mana di sini violated child record found. Jadi kita harus menghapus detailnya terlebih dahulu, baru kita menghapus headernya. Data tidak dihapus karena di child peserta bimbel yang merupakan detail dari tabel peserta. Oke, berikutnya, apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghapus data peserta 205 dari tabel peserta? Sintak Oracle-nya yaitu kita harus hapus dulu dari peserta bimbel yang mana ID pesertanya 205, baru kita bisa menghapus dari tabel peserta yang mana ID pesertanya yaitu 205. Hasil resultnya di bawah berhasil ya, do row delete.
dan satu row. Perbedaan sintak antara Oracle dan SQL Server perihal alias. Di sini Oracle version untuk alias biasanya diapit dengan kutip 2. Contohnya di situ yang saya kasih bold yaitu jumlah gaji. Sedangkan untuk SQL Server version itu kita pakai kurawal cuman ditekuk ya. Jadi jumlah gajinya seperti berikut yang saya kasih bold juga. Perbedaan sintak antara Oracle dan SQL Server perihal dead drift. Mencari selisih waktu di Oracle. Di Oracle kita bisa pakai floor. Fungsi floor ini untuk cari selisih waktu ya. Sintaknya saya lampirkan seperti di atas. Beda dengan SQL Server. Oke, ini channel saya, I'm Smart Solution. Tim programnya Pak Indra, voice-nya Pak Indra, dan tim supportnya yaitu istri dan anak saya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Sampai berjumpa kembali.